warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Claraya Isa, kelas 3B jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi kurikulum di lapangan, di mana materi tersebut saya mendapatkan langsung dari wawancara melalui guru, siswa, dan orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pembimbing mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang saya sebut nama beliau, Ibu Nur Fadlia, SPD MPD. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang proses implementasi kurikulum darurat di lapangan. Sebelumnya kita membahas terlebih dahulu pengertian dari implementasi. Implementasi berasal dari kata to implement, yang berarti mengimplementasikan. Artinya, implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Nah, ini mengenai beberapa wawancara yang saya lakukan kemarin. Nah, menurut beberapa guru, kurikulum darurat saat ini perlu diadakan karena adanya kurikulum tersebut dapat membantu pembelajaran. Kurikulum darurat ini harus fleksibel, mungkin yang tidak membebani siswa dalam penugasan. Nah, namun bagaimana para guru dapat membuat situasi belajar yang menyenangkan sehingga siswa dapat menikmati proses pendidikan secara alami karena ada waktu mereka bersantai. Memastikan akses reguler bagi peserta didik ke aktivitas berkualitas tinggi melalui kerjasama dengan orang tua dan guru, siswa dalam mengatur pembelajaran dan pembelajaran jarak jauh di rumah. Mari kita menyaksikan bersama hasil wawancara saya. Ya, tentunya untuk kurikulumnya juga itu yang harus diubah lagi untuk menjadi kurikulum COVID. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran daring itu, kita sebelumnya mengubah kurikulum, yaitu pada saat untuk COVID ini itu sudah muncul SK baru, yaitu SK Balitbang. Jadi kita sudah mengikuti SK Balitbang yang ada. Jadi untuk RPP-nya itu sudah diubah juga. Misalnya pada subtema 1, kalau untuk kelas 2 itu untuk pembelajaran 1, 2, dan 3 itu sudah menjadi satu RPP atau satu pembelajaran dengan melihat KD yang sama. Seperti itu. Untuk saya ya, khususnya untuk kelas 1, proses pembelajaran itu tidak begitu efektif ya, karena banyak kendala, misalnya kendala dalam jaringan, misalnya ada juga orang tua yang bilang belum punya paket data atau anak. Sebenarnya banyak kendala. Kalau mau kejar-kejaran istilahnya itu materi bisa, kendala itu satu. Yang kedua kan tidak bisa tatap muka, otomatis kan. Nah, pembahasan yang kedua yaitu kesulitan atau hambatan yang dihadapi guru dalam belajar daring, siswa dalam memahami pelajaran, dan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya selama pandemi COVID-19. Kita masuk pertama, yaitu tentang kesulitan atau hambatan yang dihadapi guru dalam pembelajaran daring. Nah, di sini mengenai beberapa guru yang mengatakan, sejauh dari beberapa pantauan guru, pembelajaran saat ini tidak seperti pembelajaran tatap muka karena banyak kendala yang dihadapi oleh siswa maupun guru. Kendala yang pertama yaitu tentang jaringan. Saat guru melalui pembelajaran itu, jaringannya itu kurang bagus atau kurang maksimal. Nah, yang kedua, siswa yang tidak memiliki handphone Android. Jadi, guru melakukan pembelajaran itu biasanya guru mengadakan pembelajaran secara luring. Tetapi, adapun jika luring, sebagian siswa itu tidak ditemukan di rumah. Misalnya, pada saat guru turun luring, ada siswa yang masih tidur, ada siswa yang tidak berada di rumah. Kendala yang ketiga, berkendala pada paket data, di mana orang tua belum memiliki uang untuk membelikan paket data untuk anaknya. Mari kita lihat bersama hasil wawancara beberapa guru mengenai kesulitan atau hambatan yang dialami guru tersebut. Untuk saya ya, khususnya untuk kelas 1,
proses pembelajaran itu tidak begitu efektif ya, karena banyak kendala, misalnya kendala dalam jaringan. Misalnya ada juga orang tua yang bilang belum punya paket data atau anaknya masih tidur. Biasa kan pembelajaran dimulai jam 8, anak-anak itu biasa masih tidur, pokoknya ada yang juga tergantung moodnya. Kalau dia suka masuk, dia mau masuk. Kalau tidak suka, ya dia tidak mau masuk pembelajaran. Jadi itu salah satu kendalanya. Kalau kita di sekolah kan pokoknya harus hadir, sudah di situ kita mengajar. Kalau daring itu kan harus sesuaikan dengan moodnya anak-anak juga kan, apalagi ini untuk kelas 1. Sebenarnya banyak kendala. Kalau mau kejar-kejaran itu istilahnya itu materi bisa, kendala itu satu. Yang kedua kan tidak bisa tatap muka, otomatis kan daring. Ya. Kemudian berikutnya ya toh, ini macam untuk kelas baru, kelas 1 saja sampai sekarang belum tahu itu siapa sampai di situ kan. Kelas 1 kan tidak masuk sampai sekarang, hanya dari istilahnya. Kemudian untuk materi segalanya, kalau mau di persentase ya, menurut saya pribadi ya, pendapat saya mungkin 30-40% lah kemungkinan, tidak sampai separuh, tidak sampai 50%. Kenapa demikian? Yang ikut juga itu terbatas. Setiap hari itu, setiap kelas itu misalnya 29 misalnya yang hadir, yang ikut daring hanya sekian. Itu mulai dari SD sampai SMP itu yang saya tahu. Jadi itu pas-pas juga dari Kemendikbud kan juga sudah memberikan istilahnya peringatan atau warning, yang mana daring ini tidak mengejar target kurikulum, itu yang pasti. Itu sudah digembar-gemborkan dari pusat, itu yang pasti begitu. Dan tidak juga istilahnya itu anak-anak dibebani bermacam-macam tugas, itu juga itu kekurangannya banyak sekali. Kawan saya selaku saya guru kelas 2, tentunya untuk pembelajaran jarak jauh atau daring itu hasilnya itu tidak maksimal seperti pembelajaran tatap muka, karena banyak kendala yang dihadapi oleh siswa maupun oleh guru, yaitu yang pertama jaringan. Jadi pada saat kita memulai proses pembelajaran itu kadang jaringannya itu kurang maksimal. Nah, jadi kemudian yang kedua itu ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP Android, jadi kita melakukan pembelajarannya itu secara luring. Tapi adapun kalau luring itu sebagian siswa itu susah ditemui di sekolah, di rumah. Misalnya pada saat guru turun untuk luring ada siswa yang masih tidur, ada siswa yang tidak berada di rumah. Jadi kalau pantauan saya itu untuk proses pembelajaran daring itu hasilnya itu kurang maksimal. Tapi tinggal tergantung dari guru juga bagaimana untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang siswa dalam memahami pelajaran. Di mana menurut wawancara yang saya dapatkan, siswa mengatakan lebih baik melakukan pembelajaran secara tatap muka daripada daring karena mereka merasa kurang memahami pembelajaran yang dilakukan saat daring, apalagi pada saat penyajian materi. Jaringan internet bermasalah, banyak siswa yang mengeluhkan masalah yang satu ini, yaitu jaringan internet yang bermasalah. Menurut siswa, masalah jaringan sangat menghambat sistem pembelajaran mereka, seperti pada saat guru sedang memberikan materi pembelajaran, kemudian tiba-tiba jaringan bermasalah sehingga apa yang disampaikan oleh guru tidak terlalu mereka pahami dikarenakan suara guru yang terputus-putus. Mari kita menyaksikan bersama hasil wawancara siswa mengenai pemahaman materi. Pelajaran yang lebih baik itu dilakukan bertatap muka dibandingkan belajar daring. Disebabkan karena apa? Karena saya kurang mengerti materi pembahasan ibu guru yang dibawakan. Tatap muka, Kak. Mengapa? Tatap muka karena kalau daring saya masih kurang pahami. Kurang pahamnya itu dari segi mana ya? Dari
pembahasannya, bukannya kayak di sini jaringannya terputus-putus, jadi kurang pahami pembahasan, sering ketinggalan pembahasan Bapak Ibu guru. Baik, pembahasannya berikutnya yaitu orang tua dalam mendampingi anak-anak selama pandemi COVID-19. Nah, menurut beberapa orang tua yang saya lakukan wawancara, di sini ia mengatakan, pembelajaran di rumah bukanlah suatu yang mudah bagi para orang tua, baik itu yang bekerja ataupun yang full ibu rumah tangga. Banyak kendala yang dihadapi seperti soal kuota, minimnya penjelasan materi, tugas hingga kurang fokus anak dalam menyelesaikan tugas. Dua pendapat orang tua siswa mengenai pembelajaran daring saat ini. Pendapat yang pertama yaitu orang tua siswa atas nama Radit dari SDN 1 Bangkurung, ini bertempat pada kampung saya, di mana orang tuanya mengatakan, kami orang tua yang malas stres karena semua tugas harus mendampingi, tidak bisa dilepas sendiri. Malah anaknya santai-santai seolah tidak ada beban tugas. Kata Ibu Mirna dari salah satu orang tua murid di SDN 1 Bangkurung. Begitu diumumkan siapa yang belum mengumpulkan tugas, baru terasa stresnya karena anaknya memilih untuk bermain. Kendala lainnya yaitu kurang jelasnya materi tugas, ditambah lagi tugas menggunakan Google Classroom yang tidak semua orang tua murid mengerti. Ia berharap guru dan orang tua murid juga intens melakukan komunikasi apakah ada kendala dalam pembelajaran maupun materi. Baik, pendapat orang tua siswa yang kedua itu atas nama Rizky dari siswa atas nama Rizky dari SDN 75 Kota Tengah, yang mengatakan, kami orang tua yang terkadang susah membagi waktu untuk mendampingi anak pada saat pembelajaran online. Saat terkadang membagi tugas bersama istri untuk mendampingi anak belajar. Hal yang paling berkendala yaitu pada saat diberikan tugas yang seharusnya siswa yang mengerjakan, malah kami yang orang tua yang stres mengerjakan. Kadangkala saya sudah capek juga membujuk anak saya untuk belajar. Kadang kasihan juga jika anak sering dimarah akan berdampak negatif dalam proses perkembangan emosi anak. Untuk masalah kota, saya rasa tidak terlalu bermasalah karena pembelajaran itu penting untuk masa depan anak saya. Jadi kalau masalah kota, saya selaku orang tua mengupayakan untuk memberikan anak saya kebutuhan pembelajaran dari saat ini. Contohnya seperti kota itu. Kata Bapak Pandi dari salah satu orang tua dari SDN 75 Kota Tengah. Mari kita menyaksikan bersama video singkat mengenai wawancara dari orang tua tersebut. Saya sendiri sih kadang-kadang itu biasanya istri saya yang menemani anak saya. Cuman jikalau kita berdua itu tidak ada kesibukan masing-masing. Soalnya kan orang tua itu punya banyak kesibukan selain mengurus anak. Biasanya saya itu kebagian pas tidak ada jam kerjanya saya, Pak. Yang biasanya kan saya kerja dari Senin sampai Jumat, hari Sabtunya biasanya saya menguasai. Baik, pada materi yang ketiga yaitu tentang implementasi PJJ, penilaian serta pendampingan orang tua, guru dan kepala sekolah. Nah, bagi guru, dampak kurikulum darurat ini akan menjadi acuan kurikulum yang sederhana serta dapat mengurangi beban mengajar sehingga guru dapat berfokus pada pendidikan serta pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Nah, pada siswa, diharapkan siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh pencapaian kurikulum. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial. Untuk orang tua, untuk orang tua juga dapat mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah. Dampak lain dari kurikulum darurat ini diharapkan pula dapat meningkatkan kesejahteraan psikososial guru, orang tua dan siswa. Untuk metode yang digunakan guru dalam pembelajaran daring saat ini yaitu metodenya sudah campur aduk dan tidak menentu metode apa yang harus guru lakukan, karena kalau untuk tahap-tahap muka tentunya guru harus menentukan misalnya metode ceramah, metode tanya jawab.
Tapi kalau untuk dalam situasi saat ini, guru sudah menggunakan semua metode seperti metode ceramah, metode tanya jawab, video pembelajaran. Jadi tergantung dari guru, tinggal menyesuaikan materi dengan situasi dan kondisi siswanya. Mari kita melihat bersama hasil wawancara saya kemarin. Kalau untuk metode pembelajarannya itu sudah campur aduk, jadi kita sudah tidak menentukan metode apa yang harus kita lakukan, karena kan kalau untuk tatap muka tentunya kita harus menentukan misalnya metode ceramah, metode tanya jawab. Tapi kalau untuk daring ini kita metodenya itu sudah campur aduk, jadi ada tanya jawab, ada ceramah, ada juga kita metodenya apa ya? Apa namanya? Kasih diskusi tidak, kasih video kayak gitu, video pembelajaran. Nah, jadi untuk dari itu metodenya itu sudah campur aduk, jadi tinggal tergantung kita guru bagaimana kita menyesuaikan materi dengan metode yang kita gunakan, seperti itu. Nah, pada pembahasan yang berikutnya itu tentang penilaian pendampingan orang tua. Dalam masa pembelajaran saat ini memberikan tanggung jawab penuh untuk orang tua mendampingi anaknya dalam belajar. Nah, di sini beberapa orang tua dia mengatakan orang tua begitu banyak waktu memilih perkembangan pembelajaran anak saat ini. Walaupun mempunyai sisi positif seperti lebih banyak anak berkumpul dengan keluarga dan orang tua bisa memantau langsung proses pembelajaran yang dilakukan anak, ada juga sisi negatifnya di mana orang tua mengeluh biaya kuota yang dipergunakan dalam pembelajaran daring saat ini. Apalagi jika guru memberikan tugas kepada anaknya, orang tua yang akan malah stres membujuk anaknya untuk mengerjakan soal tersebut sebab siswa lebih memilih bermain ketimbang mengerjakan soal. Banyak orang tua menilai pembelajaran daring saat ini tidak begitu efektif, jauh berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Disebabkan karena anak malas mengerjakan tugas dan menggunakan Google sebagai tempat pencarian, sehingga kecerdasan anak menurun, yang pintar hanyalah Google. Ini menurut pendapat dari orang tua. Nah, pembahasan yang berikutnya atau materi yang terakhir yaitu tentang penilaian guru dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini untuk implementasi atau untuk penerapan penilaian guru yang saya dapatkan yaitu saat ini guru menggunakan Google Classroom. Dengan Google Classroom di sini sudah melakukan penilaian langsung saat siswa memberikan tugas. Guru langsung menilainya. Kemudian di Google Classroom juga guru bisa mengatur tingkat waktunya. Misalnya tugas yang kita berikan kepada siswa hari ini akan kita kumpulkan besok. Guru sudah menentukan waktu pengumpulannya. Jadi guru bisa tahu siswa yang mana yang lambat memberikan tugas. Jadi nilainya juga tentunya berbeda dengan siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan untuk kelas 1 guru tidak memberikan batas pengumpulan tugas karena tergantung dari mood siswa. Dan siswa kelas 1 yang belum mengumpulkan tugas, guru akan memantau kembali di aplikasi WhatsApp agar siswa yang lambat mengumpulkan tugas akan segera menyusul. Mari kita lihat bersama hasil wawancara saya kemarin. Implementasi atau untuk penerapan penilaian pembelajaran jarak jauh itu kita di sini menggunakan Google Classroom. Nah, jadi kalau untuk Google Classroom itu di situ kita sudah melakukan penilaian langsung. Jadi di saat siswa memberikan tugas kita langsung menilainya. Nah, kemudian di Google Classroom itu juga kita bisa mengatur tenggat waktunya. Misalnya tugas yang kita berikan pada hari ini akan kita kumpulkan besok. Jadi misalnya kita kumpulkan pada jam 7 malam besok. Jadi kita sudah tentukan, jadi kita bisa tahu siswa mana yang lambat memasukkan tugas. Jadi nilainya juga tentunya berbeda dengan siswa yang memasukkan tugas tepat waktu. Seperti itu. Nah, demikianlah hasil presentasi saya mengenai implementasi kurikulum di lapangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.